Baik, mari kita tundukkan kepala dan mengucap syukur. Tuhan adalah Bapa kami, puji syukur. Terima kasih Bapak. Sungguh-sungguh kami hadir di sini karena kami mengasihi Kau ke Bapak. Dan kami tahu itu bahwa Engkau terlebih baru mengasihi kami. Dan oleh karena itu mampu kami untuk bersama-sama dengan anak-anakmu yang lain itu mau mendengarkan firman-Mu apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Oleh karena itu Bapak berkatilah pertemuan ini, berkatilah persekutuan ini, berkatilah kami semua di sini ya Bapak, agar supaya apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami boleh kami terima dengan baik, bahkan boleh kami genapi dan laksanakan itu di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga boleh di dalam kesaksian hidup kami, kami senantiasa memuliakan Engkau saja Tuhan kami. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mau mengurapi anak-anakmu yang mau mendengarkan firman-Mu ini ya Bapak, supaya mereka bisa memahami sepenuhnya, sehingga mereka bisa juga menyampaikan kepada orang-orang dengan siapa mereka bertemu mengenai kebesaran Engkau, mengenai kekudusan-Mu ya Bapak, sehingga Engkau sungguh-sungguh bisa dipermuliakan melalui kesaksian-kesaksian hidup mereka. Terima kasih Bapak, sertailah kami dari acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Bara. Silahkan mulai baca firman-Nya Pak. Baik, terima kasih Pak Niki. Baik, sebelum kita memasuki firman hari ini, kita akan membaca dulu atau membahas apa, mengingatkan diri lagi apa yang telah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita berbicara mengenai yang bisa lakukan adalah memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa bila mereka bertempur melalui musuh yang jumlahnya lebih besar dan mempunyai persenjataan yang lebih canggih, agar jangan menjadi gentar. Karena Tuhan yang memimpin Israel dalam setiap peperangannya. Juga mengenai pimpinan militer harus memperhatikan tiga kelompok dalam barisan tempur, yakni yang baru bertunangan dan baru berumah tangga, yang baru memiliki ladang perkebunan atau rumah yang baru, ataupun yang penakut. Maksudnya supaya jangan diikut-sertakan dalam pertempuran adalah agar mereka dapat menikmati terlebih dulu jerih payahnya, dan bagi yang penakut supaya jangan sampai mempengaruhi moral rekan tempur lainnya. Ada dua kelompok musuh yang akan dihadapi Israel dan dua cara pendekatan dalam menghadapi mereka. Bangsa di luar ketujuh bangsa Kanaan harus diajak berunding dulu agar supaya mereka menyerah, dan mereka akan terima di perhambakan Israel. Bila tidak menerima tawaran itu, mereka harus dimusnahkan, penduduk laki-laki dewasa dan sisanya harus dikuasai oleh bangsa Israel. Kedua adalah ketujuh bangsa Kanaan yang harus mereka tumpas semuanya, karena negeri daripada ketujuh bangsa itu akan diduduki oleh Israel. Kita juga berbicara atau membahas mengenai seorang bila dibunuh dan mayatnya ditemukan di padang terbuka, maka penduduk kota yang terdekat dengan mayat itu harus melakukan upacara pendamaian atau eglah arufah dengan cara memenggal leher lembu betina dan kemudian mencuci tangan mereka di atas mayat lembu itu. Mengenai tawanan wanita yang ingin diperistri orang Israel diberi waktu berkabung 1 bulan lamanya. Setelah itu baru boleh dia dinikahi. Bila kemudian perempuan itu diceraikan, maka ia harus dibiarkan berjalan dengan bebas tanpa mempunyai kewajiban sama sekali untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh orang Israel yang menikahinya. Hak kesulungan harus diberi kepada anak yang lahir paling dulu. Bila ayahnya mempunyai lebih dari satu istri, maka hak kesulungan tetap diberikan kepada anak yang lahir terlebih dahulu, terlepas apakah ibunya paling disayang atau tidak disayang oleh ayahnya. Orang yang telah dihukum gantung sampai mati harus dimakamkan setelah ia mati, dan mayatnya tidak boleh berada di tempat terbuka semalaman, karena itu akan mencemarkan kekudusan tanah pusaka yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Apakah bersahabat atau tidak ada hubungan orang Israel di antara mereka, mereka harus selalu menolong saat hewan mereka kesasar atau memikul beban yang terlalu berat. Jadi, apakah ada perasa permusuhan atau perasa persahabatan di antara dua orang Israel? Bila seseorang menemukan hewan daripada orang Israel lainnya, dia tidak boleh berpura-pura tidak mengetahui. Dia harus memberitahukan kepada pemiliknya bahwa hewannya kesasar dan di mana bisa itu ditemukan. Dan demikian juga dengan hewan yang memikul beban yang terlalu berat dan sampai roboh, hewan itu harus dibantu berdiri dengan meringankan beban yang dipikulnya itu. Itulah yang telah kita bahas minggu lalu.
Kita baiklah mulai ke dalam kitab Ulangan 23 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bisa minta dengan hormat Pak Bangun untuk tolong bacakan Ulangan 23 ayat 1 sampai dengan 8. Baik, Pak. Ulangan 23 ayat 1. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Orang yang hancur buah lirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk ke jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram, Mesopotamia, melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Baik, terima kasih Pak Bangun. Di ayat 1 kembali lagi dengan berlatar belakang pernyataan Tuhan bahwa ia adalah kudus, maka Tuhan menetapkan kepada bangsa Israel yang sedang dibentuknya untuk bangsa yang kudus mengenai aturan berjemaah. Ia menghendaki agar setiap orang yang beribadah kepadanya itu adalah orang yang tidak cemar. Satu hal yang dianggap Tuhan sebagai yang mencemarkan adalah seorang yang dikebiri. Pada zaman Musa, bahkan sampai para rasul sekalipun, masih ada orang-orang terhormat dalam masyarakat yang dikebiri. Misalnya kita baca mengenai sida-sida Ethiopia. Ini ya yang kita baca di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi kita lihat bahwasanya ada seorang sida-sida, dan dia orang pembesar, dan dia adalah kepala perbendaharaan. Setidak-tidaknya barangkali dia adalah dalam staf Kementerian Keuangan daripada Ethiopia. Dan malaikat Tuhan mendekati Filipus yang pada waktu itu mempunyai suatu pelayanan yang sangat besar di Samaria. Dia telah melakukan pekabaran Injil di sana dan berhasil. Namun Tuhan mengatakan kepada dia, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jadi ia kemudian turun dan kemudian berangkat dan menemui sida-sida itu. Suatu kutipan tambahan berkaitan dengan perlakuan Tuhan terhadap orang kebiri dari kitab Yesaya adalah di Yesaya 56 ayat 3 sampai dengan 5. Kalau ada yang bisa tolong bacakan Yesaya 56 ayat 3 sampai dengan 5. Saya, Pak. Silakan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah
orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjian itu. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Baik, terima kasih Ibu Jane. Jadi sekarang kita lihat ini dua-duanya di dalam Alkitab. Di satu pihak kita baca di Ulangan tidak boleh berjemaah orang kebiri itu. Tapi kemudian di kitab Yesaya kita baca bahwa Tuhan berjanji kepada orang kebiri bahwa mereka akan diberi suatu nama abadi yang tidak akan lenyap kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu di ayat 4 kita baca memelihara hari Sabat Tuhan dan yang memilih apa yang Tuhan kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjian Tuhan. Itulah yang kita lihat ya. Jadi Tuhan melakukan pengecualian sekalipun di dalam di dalam ulangan ya sebagai peraturan mereka tidak bisa berjemaah. Namun bukan berarti bahwa ditutup kemungkinan bahwa mereka mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk tetap bisa bertemu. Karena nama abadi yang tidak akan lenyap itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Karena sebagaimana kita tahu, seorang kebiri tidak akan pernah bisa mendapatkan anak laki dan anak perempuan. Jadi kita lihat bahwasanya Tuhan mempunyai suatu perlakuan yang ini sebetulnya ini penting untuk kita pahami karena di situ kita akan bisa lebih mengenal Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan yang bikin peraturan adalah Tuhan juga yang memberi kasih karunia. Jadi untuk kita itu di dalam memberi kesaksian mengenai Tuhan orang Kristen itu kita mengerti ya bahwa Tuhan kita itu mempunyai bukan tidak konsisten, tapi dia memang karena Tuhan itu mempunyai begitu banyak sifat sehingga perlakuan Tuhan terhadap suatu situasi yang kelihatannya seolah-olah sama bisa tidak sama ya. Misalnya di kitab Ulangan konteksnya adalah kekudusan Tuhan yang harus dijamin di mana jangan sampai ada orang yang dikebiri membuat suasana peribadahan itu menjadi onar. Karena orang yang dikebiri itu yang bisa bergerak dengan bebas biasanya mereka itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, karena kenapa? Karena mereka mendapat kepercayaan yang besar dari penguasa-penguasa. Ya, dan oleh karena itu dengan kepercayaan itu mereka itu seringkali bisa mempunyai rasa angkuh ya dan tinggi hati ya, dan juga untuk mengkompensasi daripada kekurangannya ya, jadi keinginannya untuk menguasai suasana itu besar. Oleh karena itu mereka tidak diperkenankan untuk masuk di dalam jemaat. Di kitab Yesaya kita lihat yang ditekankan adalah ketaatan kepada Tuhan ya. Ulangan adalah kekudusan, di Yesaya adalah ketaatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memelihara hari-hari Sabat dan juga memilih apa yang Tuhan kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjian yang Tuhan buat. Oke, apa itu yang mereka lakukan? Kita baca di sini, holy, holy, holy are you God. Ya, itu di dalam kekudusan di mana mereka tidak bisa berjemaah. Ya, dan di dalam kitab para rasul adalah suatu kasih karunia. Orang yang dikebiri atau sida-sida itu ingin diselamatkan. Kita mengingat ceritanya pada waktu Filipus datang, orang sida-sida ini dalam perjalanan pulang dari Yerusalem, dia menuju kembali ke Ethiopia dan dia melalui Gaza. Ya, dan di situ dia sedang membaca Yesaya 53 yang kita ketahui berbicara mengenai Tuhan Yesus yang adalah seperti seekor domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, dan orang sida-sida ini tidak mengerti. Ia tidak mengerti sehingga ia membutuhkan Filipus atau seseorang untuk menjelaskan kepada dia. Yesaya 53 itu sebagaimana kita ketahui tidak jauh dari Yesaya 56
di mana kepada orang-orang sida-sida atau orang kebiri suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan diberikan kepada mereka. Jadi kita lihat dia sedang membaca kitab Yesaya, kemudian dia membaca pasal 56, tapi sambil dia membaca pasal 56 dia juga membaca pasal 53. Dan pada waktu dia membaca pasal 53 itu, di mana yang kita ketahui adalah di mana dinubuatkan bahwasanya di hari kelak itu Mesias daripada bangsa Israel itu akan didera, akan cemeti dan akan dianiaya. Dan oleh karena penganiayaan itu menimbulkan bilur-bilur padanya, dan oleh karena itu orang-orang diselamatkan karena bilur-bilurnya itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh si sida-sida ini, dan untuk itu dia membutuhkan seorang yang menjelaskan kepadanya. Out of nowhere muncullah si Filipus ini, dan kemudian dia menjelaskan kepada si sida-sida ini apa itu makna daripada Yesaya 53. Dan sebagaimana kita juga baca tadi di Yesaya 56 ayat 4b, dia memilih apa yang Tuhan kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjiannya. Pertanyaannya adalah apa itu yang dimaksud memilih apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan Yesus sendiri memberi jawaban, ya. Tuhan Yesus mengatakan, ya inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi dengan apa itu si orang sida-sida ini berusaha mencari apa yang dikehendaki Allah. Itu ada di Yesaya 56b. Dia kemudian sampai membaca Yesaya 53, dan kemudian dia ingin lebih mengetahui Yesaya 53 itu berbicara mengenai siapa, karena dia ingin tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, dia adalah orang yang dikebiri. Ingat bahwa orang dikebiri itu karena mereka tidak bisa berjamaah, mereka tidak mempunyai masa depan untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan di lain pihak di kitab Yesaya itu dijanjikan. Dan dijanjikan itu karena mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian dia akhirnya mendapatkan jawabnya pada waktu dia mendalami Yesaya 53. Setelah itu dia minta untuk dibaptis ya kepada Filipus untuk membaptis dia pada waktu mereka di Gaza itu melihat ada suatu mata air di mana ada air untuk membaptis dia. Ayat 2 di sini adalah Tuhan Allah yang hidup dan kudus dalam mempersyaratkan Israel menjadi bangsa yang kudus, sebagaimana kita pernah bahas itu di dalam Keluaran 19 ayat 6, menentukan bahwa kehadiran anak yang lahir di luar perkawinan dalam suatu jemaah membuat cemar kekudusan keseluruhan jemaah. Orang-orang tersebut adalah buah dari persinahan, yang mana kita tahu persinahan itu adalah hukum yang ketujuh agar itu jangan dilanggar, ya, orang tidak boleh berzina, ya. Dan anak yang disebut anak haram itu adalah anak yang lahir di luar pernikahan, jadi itu adalah buah daripada persinahan. Dan oleh karena itu Tuhan tidak memperkenankan mereka masuk di dalam jemaah juga. Namun Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan juga adalah Maha Kasih. Ya, sebagai pencipta ia bisa mengaruniakan setiap manusia dengan kemampuan yang dapat ia gunakan untuk menjalankan rencananya. Tuhan yang memilih, ya. Di Hakim-Hakim 11 kita baca yang akan kita tidak lama lagi akan bahas, yaitu mengenai seorang nabi bernama Yefta. Yefta itu adalah seorang anak yang dilahirkan seorang pelacur dan diusir oleh kaumnya. Namun demikian dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dalam peperangan melawan Amon. Bangsa Amon sebagaimana kita baca tadi adalah suatu bangsa yang tidak disukai Tuhan. Sehingga ia memakai Yefta untuk menghukum orang Amon sekalipun mereka adalah orang Amon keturunan daripada Lot. Jadi sebagaimana kita ketahui di ayat 3 dan 6 bangsa Amon dan Moab yang keduanya adalah keturunan Lot yang kita baca di kitab Kejadian 19. Dan juga oleh Tuhan Musa dilarang untuk mengambil milik mereka di Ulangan 2 ayat 9 dan 19. Kedua bangsa ini juga tidak diperkenankan masuk jemaah Tuhan. Ya, di satu pihak Tuhan melindungi mereka dari jarahan oleh orang-orang Israel. Di lain pihak Tuhan juga tidak mau mereka masuk di dalam jemaah dan berjemaah dengan orang-orang Israel. Bahkan
bukan sampai keturunan ke-10, lebih daripada keturunan ke-10 pun mereka tidak boleh masuk dan masuk di dalam jemaah sama-sama dengan orang Israel karena mereka tidak mendukung Israel. Itu Israel minta izin untuk melalui negeri-negeri mereka dalam perjalanan menuju Kanaan. Bahkan kita ingat mengenai Balak Raja Moab yang mengupah Bileam untuk mengutuk Israel. Jadi inilah adalah latar belakang mengapa Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel itu untuk mengajak ke orang-orang Moab dan Amon itu masuk di dalam jemaah mereka. Ayat 7 dan 8 berbeda dengan bangsa Edom dan Mesir, ya, di mana Tuhan memperkenankan setelah keturunan ketiga mereka boleh ikut beribadah bersama orang-orang Israel, di mana bahkan sampai ke keturunan ke-10 orang Amon dan Moab tidak boleh, tapi orang Edom dan Mesir diperkenankan setelah keturunan yang ketiga. Edom adalah keturunan Abraham dan Ishak dan kembaran dari Yakub yaitu adalah Esau, ya. Itulah Edom. Jadi Edom adalah memang bersaudara dengan Israel. Dan Mesir adalah negeri yang menampung Yakub dan keluarganya pada waktu ada bencana kelaparan. Kita masih ingat cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya pada waktu mereka itu beli gandum karena ada bahaya kelaparan. Bahkan akhirnya Yusuf mengundang mereka untuk pindah ke Mesir saja. Nah, dengan latar belakang hubungan antara itu bangsa Israel leluhur mereka dengan Mesir, oleh karena itu Tuhan memberikan suatu keleluasaan kepada bangsa Mesir juga. Baiklah, kita lanjutkan dengan Ulangan 23 ayat 9 sampai dengan 14. Saya bisa minta Ibu Saur tolong bacakan, Ibu. Pak. Sampai Pak. Ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tenteramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu, haruslah ada bagimu suatu tempat ke mana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Terima kasih, Bu Saur. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kekudusan bangsa Israel bukan saja di dalam kehidupan pribadi setiap warga, akan juga tetap di tempat mereka bermukim harus dijaga kekudusannya di dalam perkemahan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa itu. Yaitu kita ketahui bahwa Tuhan itu bersemayam di atas tutup pendamaian daripada tabut perjanjian yang berada di dalam ruang maha kudus daripada kemah pertemuan. Ya, di dalam kemah pertemuan ada tabut perjanjian dan di atas tabut perjanjian itu ada tutup pendamaian. Disitulah Tuhan bersemayam. Dan oleh karena itu kekudusan daripada perkemahan itu harus dijaga. Di sini ketetapan yang Tuhan berikan berhubungan dengan kebersihan, yakni mandi dan membuang hajat. Kebersihan ini menjaga kekudusan Tuhan, tapi di lain pihak juga memiliki nilai praktis dalam pertahanan, karena ini disampaikan kepada tentara, ya, atau pertempuran dengan tentara bangsa lain. Perkemahan yang kotor mengundang berbagai macam penyakit yang akan membuat bangsa itu lemah dan bahkan mati, seperti misalnya kolera dan penyakit-penyakit menular sejenis itu. Ya, ini adalah gambaran mengenai tambahan Napoleon pada waktu dia menyerang Rusia, dia membunuh begitu banyak tentara-tentara Rusia sampai bergelimangan mayat-mayat, dan Napoleon menang, ya, pertempuran itu. Tapi akhirnya pada waktu mereka selesai pertempuran, Napoleon banyak menderita, banyak yang mati. Kenapa?
karena mereka mati karena kuman-kuman yang datang dari mayat-mayat serdadu-serdadu yang dikalahkan Napoleon. Jadi kita lihat ya, apa yang diajarkan di kitab Ulangan ini kepada tentara-tentara Israel mempunyai nilai yang praktis, dan nyatanya orang-orang Eropa berapa 3.200 tahun kemudian tidak menyadari bahwa itu sebetulnya harus mereka pikirkan juga. Ya bagaimana setidak-tidak kuburkanlah mayat-mayat, ya kan, jangan dibiarkan bergelimbangan begitu saja, sehingga karena menguburkan mayat itu memang menambah apa itu tenaga, mengeluarkan tenaga, tapi di lain pihak mencegah daripada penularan penyakit. Juga dengan tentara seperti yang kita pelajari di dalam pertempuran Sultan Agung dengan Jan Pieterszoon Koen ya pada tahun 1628. Mereka mati banyak di daerah Pasar Ikan situ ya. Kenapa? Karena mereka dan Ciliwung ya, karena mereka juga terjangkit penyakit kolera. Nah, juga mereka tidak membaca kitab Ulangan. Ya, jadi ini saya kira ada baiknya kita melihat bahwasanya kitab Ulangan berbicara mengenai kekudusan Tuhan, tapi itu tidak lepas jauh daripada nilai-nilai praktis yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sendiri-sendiri, ya. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada satu ayat pun yang saya baca di Alkitab yang berbicara mengenai tentang Israel yang mati karena berasal dari akibat kotoran, ya. Banyak yang mati karena apa tuh, kena tombak, kena apa itu pedang atau kena panah ya. Itu banyak kita ketahui, banyak yang mati dalam pertempuran-pertempuran seperti itu, tetapi tidak ada yang bercerita bahwasanya orang-orang Israel mati karena penyakit, karena tidak higienisnya perkemahan tentara-tentara itu. Kita lanjutkan dengan ayat 15-16 dan 17-18. Saya bisa minta Pak Charles tolong bacakan ayat 15 sampai dengan 16 dan 17 sampai dengan 18. Ayat 15, oke. Sebentar. Kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak laki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kejijian bagi Tuhan Allahmu. Baik, terima kasih Pak Charles. Ayat 15 dan 16, Tuhan mencipta semua manusia sama, setiap manusia memasuki dunia dalam keadaan telanjang. Jadi status budak seorang adalah karena lingkungan dan pilihan hidup seseorang, maka ia bisa menjadi budak. Dia kadang-kadang dia lahir sebagai budak dan jadilah dia budak. Kadang-kadang seperti kita pernah baca sebelumnya, mereka itu menghambakan diri menjadi budak karena mereka sudah kehabisan uang. Ya, jadi mereka memilih menjadi budak daripada mati kelaparan. Dan oleh karena itu, bila seorang budak melarikan diri dari tempat terakhirnya, maka ia mencari suatu kehidupan yang layak. Dan Tuhan menginginkan agar supaya setiap ciptaannya menjalani hidup yang layak. Oleh karena itu, janganlah mengembalikan seorang budak ke tempat dari mana ia melarikan diri. Sementara kehidupan budak buron itu tergantung kepada yang menyembunyikannya, makalah yang menyembunyikan itu jangan menindas si budak yang buron itu. Ayat 17 dan 18 berbicara mengenai pelacuran bakti di tempat ibadah. Ini adalah praktek di mana wanita-wanita disediakan untuk bersama-sama dengan para imam penyelenggara ibadah ataupun dengan tokoh-tokoh pemerintah melakukan tindakan-tindakan asusila.
Nah, seringkali dalam kegiatan seperti itu ada penghimpunan dana, maka itu disebut pelacuran bakti. Ya, dan dana ini kemudian diberikan untuk membiayai apa itu tempat ibadah itu, ya. Terdapat juga lelaki yang melakukan praktek pelacuran bakti. Ini adalah biasanya tindakan homoseks, ya. Dan mereka menjual dirinya itu eh, untuk menghimpun dana juga, dan dari uang itu mereka katakan itu digunakan atau sebetulnya mereka dipakai, ya, oleh pimpinan-pimpinan rumah-rumah ibadah untuk melakukan itu, dan kemudian mereka harus menyerahkan uang yang diterima pelacur-pelacur bakti itu, laki-laki yang melakukan praktek homoseks itu, untuk dijadikan seperti semacam uang kolekte, ya. Di dalam kitab 1 Samuel 2 kita baca bahwa kedua anak dari imam besar Eli adalah keturunan Harun yang menjadi imam besar. Itu nanti akan kita bahas di kitab 1 Samuel, ya. Mereka juga melakukan pelacuran seperti yang Tuhan larang, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, bukan salah seorang anaknya menjadi menggantikan bapak mereka itu menjadi imam besar, mereka malahan mati dan tidak ada lagi menjadi imam besar di Israel. Kita lanjutkan dengan Ulangan 23 ayat 19-20, dan saya silakan Pak Niki untuk bacakan itu. Dan 21 sampai dengan 23, silakan Pak. Terima kasih Pak Bara. Ya. Ulangan 23 ayat 19. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tentang nazar, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Baik, terima Demikian kasih Pak firman Niki. Puji Tuhan. Antara ayat 19 dan 20, jadi antara sama bangsa Israel tidak diperkenankan untuk memungut bunga atas pinjaman yang diberi. Kalau memberikan pinjaman 100, minta kembali 100, tidak boleh dengan bunga. Tapi kepada orang asing, pengenaan bunga itu bisa diperbolehkan. Di ayat 21 sampai 23, penekanan di sini adalah supaya setiap janji untuk membayar nazar itu harus dipenuhi, ya. Tuhan tidak membolehkan seorang berjanji dan tidak memenuhinya. Itu apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Saya bisa minta Pak eh, Randy untuk membacakan ayat 24 dan 25. Silakan Pak. Baik, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Baik, terima kasih Pak Randy. Ya. Jadi ayat 24 itu berbicara mengenai, dan 25 itu berbicara mengenai orang yang membutuhkan buah dari kebun orang lain, boleh memakannya tetapi tidak boleh melebihi daripada apa yang bisa dikonsumsinya di kebun buah itu. Dan untuk hasil bumi yang tidak bisa dikonsumsi di tempat seperti gandum misalnya, itu boleh dibawa pulang, akan tetapi mendapatkannya tidak boleh dengan alat. Jadi sebatas kemampuan tangan seseorang pemetik gandum, orang lain boleh dipetik dan dibawa pulang, tidak boleh menggunakan sabit. Sebab kalau menggunakan sabit, nanti dia akan bisa mendapatkan lebih banyak, sedangkan menggunakan tangannya sendiri pasti akan terbatas kepada apa itu kemampuan dia untuk memotes-motes, ya, tanaman apa itu gandum itu. Kita lanjutkan dengan Ulangan 21
ayat 1 sampai dengan 5. Saya bisa minta Ibu Jane tolong bacakan. Ulangan 24 barangkali, Pak. Ulangan 24 Iya. ayat 1 sampai dengan 5. Silahkan, Bu. Iya. Terima kasih. Tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatnya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istri itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, sebab perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Baik, terima kasih Ibu Jane. Ayat 1 sampai dengan 4, situasi di sini adalah seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya karena ada yang tidak senonoh pada diri wanita itu. Ketidaksenonohan itulah bukanlah perselingkuhan, karena hukuman untuk itu adalah mati ya. Karena perselingkuhan itu adalah persinahan dan hukumannya adalah mati. Ini adalah ada sesuatu yang tidak disukai oleh si suami itu, yang dikatakanlah tidak senonoh ya, dan itu dia boleh diceraikan. Dikatakan bahwa perceraian itu bisa terjadi karena istrinya misalnya suka berbantah-bantahan dengan suaminya, atau kadang-kadang kalau berbicara ia suka mengangkat-angkat tangannya sehingga perilakunya dianggap janggal dan menjengkelkan. Ya, untuk hal-hal seperti itu wanita itu bisa diceraikan oleh suaminya. Perempuan itu kemudian menikahi orang lain, dan bila suami keduanya menceraikan wanita itu juga, atau bahkan bila suami kedua itu mati, maka suami pertamanya tidak bisa menikahinya kembali karena Tuhan itu tidak membolehkan. Dan dampak daripada pelanggaran terhadap ketetapan ini adalah sama dengan mendatangkan dosa terhadap bangsa. Ya, Tuhan Yesus di dalam Matius 5 berkata, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Jadi di sini yang Tuhan Yesus nyatakan adalah bahwa seorang wanita yang diceraikan di luar zina sudah dibuat seolah-olah ia telah berzina, ya. Dan oleh karena itu, bila wanita menikah lagi, maka suaminya itu yang berzina, ya, karena dia menikahi seorang berzina, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak setuju dengan perceraian, termasuk karena alasan ketidaksenonohan itu. Jadi hanya boleh diceraikan bila karena wanita itu berzina. Ya, jangan terlalu gampang ya menceraikan seorang wanita, karena vonisnya akan berat untuk si wanita itu ya. Dia dianggap sebagai orang yang sudah bersinah, sekalipun ya sebetulnya hanya karena selera daripada lakinya saja dia itu diceraikan, ya, tidak ada hubungan sama sekali dengan kesusilaannya. Dalam Matius 9 juga Yesus pada waktu itu mau dijebak orang Farisi untuk melihat apakah Yesus menyalahkan Musa mengenai ketetapan Tuhan tentang perceraian itu. Dan mereka bertanya, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi menceraikan karena ketidaksenonohan itu sama sekali
tidak merupakan sesuatu yang diperbolehkan, ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan Musa mengizinkan mereka menceraikan, seorang laki menceraikan istrinya itu karena di luar zina, itu adalah karena ketegaran hati daripada bangsa Israel. Ayat 5, untuk menghormati dan menjaga hidup pernikahan yang diciptakan Tuhan sendiri, maka ia menetapkan bahwa seorang orang laki-laki yang baru menikah harus menjalani kehidupan sebagai suami selama 1 tahun dan memberi kebahagiaan kepada istrinya. Ya, jadi pengantin baru, suaminya itu kalau dia atau dia wajib militer, apakah mendaftar sebagai militer sukarela, dia tetap tidak boleh bertempur karena ada kemungkinan dia akan gugur, dan karena itu dia tidak pernah menikmati kehidupan sebagai seorang suami, dan istrinya juga tidak pernah diberi itu kesenangan oleh suaminya itu. Ketetapan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat menghargai wanita. Karena kewajiban suami bersama istrinya adalah menyenangkan istrinya. Yaitu tugas suami. Kenapa suami itu tidak boleh bertugas di medan pertempuran? Karena dia mempunyai tugas di rumah untuk menyenangkan hati istrinya, menyukakan istrinya. Kita lanjutkan dengan Ulangan 24. Saya bisa minta Pak Moritz untuk baca dari ayat 6 sampai dengan 11. Pak Charles dari ayat 12 sampai dengan 17. Dan Pak Bangun dari ayat 18 sampai dengan 22. Baik, Silahkan Pak Moritz. ya, tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjam sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Moritz. Ayat 12, silakan Pak Charles sampai dengan 17. Ayat 12. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Kembalikanlah gadainya itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri yang memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerjaan harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing yang anak dan anak yatim juga. Janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai.
Baik, terima kasih Pak Charles. Silakan Pak Bangun, ayat 18 sampai 22. Ya, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu, menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Baik, terima kasih Pak Bangun. Jadi ayat 6, karena batu kilangan adalah alat untuk pencari nafkah, maka Tuhan melarang menerima sebagai gadai dari orang miskin sesuatu yang dibutuhkannya untuk menyambung hidupnya. Ya, kalau itu penting sekali karena nanti dia tidak bisa tebus batu kilangan yang digadaikannya itu, dia tidak bisa kemudian melanjutkan pencaharian nafkahnya. Ayat 7, bagi pelaku penculikan manusia ganjarannya adalah hukuman mati. Ayat 8 dan 9, dalam hal penyakit dan apa yang Musa lakukan kepada Miriam, yaitu adalah menempatkan Miriam di luar perkemahan selama 7 hari. Jadi orang kusta itu tidak boleh hidup bersama di dalam wilayah perkemahan. Ayat 7, 10 sampai dengan 11, memasuki rumah orang yang dalam kesulitan keuangan sehingga ia harus menggadaikan barangannya merupakan sesuatu di mana orang miskin itu harus mengungkapkan kelemahan orang yang apa yang dia butuhkan. Ya, jadi ini orang miskin dia menggadai. Yang meminjamin uang itu tidak boleh masuk ke dalam rumah si orang miskin ini. Sebab ada kemungkinan dia melihat si orang si orang yang punya uang itu melihat sesuatu yang orang yang miskin itu tidak mau menggadaikan karena dia merasa sayang, tapi justru itu yang diinginkan oleh orang yang mempunyai uang, ya, dan dia tidak mau justru barang yang tidak yang mau digadaikan oleh si orang miskin itu, si orang bergadaikan dia lebih memilih yang tidak mau digadaikan, dan itu membuat kesulitan ya bagi si orang miskin itu. Ya, dia menyayangkan satu barang dia untuk tidak digadaikan dan mau menggadaikan barang yang lain, tapi orang yang punya uang itu bisa menentukan apa yang mau dia untuk barang apa yang mau dia pinjamkan uang. Ya, ini otomatis merupakan sesuatu yang tidak fair, ya, ketidakseimbangan di dalam daya tekan, ya. Si yang punya duit itu bisa mengatakan apa saja yang dia inginkan, sedangkan yang miskin itu terpaksa harus menerimanya atau sama sekali akhirnya tidak bisa minjam uang, ya, karena tidak ketemu di kesepakatan. Dan ini juga bisa menyakitkan harga diri dari seorang miskin. Miskin itu bukan berarti tidak mempunyai martabat atau kehormatan, ya, dan Tuhan tidak menginginkan supaya harga diri pada seorang miskin itu sampai harus dijatuhkan, ya. Dan ini merupakan ketetapan dari Tuhan. Ayat 12 dan 13 juga jangan menahan barang yang seorang gadaikan yang melewati waktu di mana barang yang digadaikan itu dibutuhkannya. Misalnya di pagi hari seorang itu membutuhkan uang, ya, dan menggadaikan selimutnya yang dibutuhkan untuk tidur pada waktu malam hari, ya, itu jangan harus tidak boleh diterima melewati waktu senja, ya. Nah, kalaupun akhirnya belum dilunasi utangnya itu tetap kembalikan ya kepada pemiliknya, dan Tuhan katakan itu akan disyukuri oleh si orang yang membutuhkan uang tapi tidak bisa membayar uang itu kembali, dan Tuhan akan menghargai si peminjam uang itu atau yang memberi pinjaman uang itu. Tuhan akan menghargai orang tersebut sebagai melakukan tindakan yang benar. Ayat 14 dan 15 juga jangan menunggak pembayaran upah orang miskin
apalagi saat ia membutuhkan upah itu dan nyatanya tidak diberi. Orang itu akan nanti mengeluh dan berdoa kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, ya, kenapa saya tidak dapat uang padahal saya sudah bekerja, ya, dan oleh Tuhan itu nanti yang yang menahan upah itu berbuat dosa, ya. Dan di ayat 16 kita berbaca mengenai pelaku dosa itu harus menanggung dosanya sendiri. Ini kalau seorang ayah yang melakukan dosa, anaknya tidak harus menanggung itu, dan kalau seorang anak melakukan dosa, ayahnya juga tidak harus bertanggung jawab atas tindakan anaknya itu. Ayat 17 sampai 18, secara hukum dan negeri yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, agar jangan ada peraturan yang membiarkan orang-orang lama itu dikorbankan karena ketidakmampuan mereka membela diri mereka sendiri. Ya, jadi mesti ada sejenis fairness di situ, ya, mesti dan mempertimbangkan, ya, kesulitan. Itu bukan berarti kalau orang yang miskin itu salah harus dianggap benar, ya, tetapi jangan karena dia tidak mempunyai uang untuk membela diri sehingga akhirnya dia kalah, ya, di dalam perkaranya, ya, karena tidak bisa membela dirinya dengan baik, ya, sekalipun dia tidak bersalah. Tuhan ingatkan betapa sengsaranya orang Israel yang dihukum di Mesir tanpa mempunyai kekuatan untuk membela diri mereka. Kita masih ingat saat Musa baru datang di Mesir, dia kemudian mengajak orang-orang orang-orang Israel di Mesir itu untuk menuntut agar supaya mereka bisa diberi liburan dan sama-sama menyembah Tuhan di luar Mesir. Mereka berkumpul dan kemudian mereka pergi ke Firaun. Firaun menolak permintaan mereka. Dan di lain pihak, atasan-atasan mereka di bagian produksi itu, mereka katakan bahwasanya satu hari mereka ke Firaun itu berarti kehilangan jam produksi, tidak ada output. Dan oleh karena itu mereka harus mengkompensasi itu, ya, dan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka mengeluh kepada Firaun, tapi Firaun tidak mau mendengar mereka, ya. Jadi inilah yang Tuhan katakan, ya, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri, ya, dan oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada mereka juga di Israel, jangan ada peraturan yang membuat orang yang tidak bisa membela diri itu menjadi korban sekalipun dia belum tentu salah. Ayat 19 sampai dengan 21, pemilik ladang, kebun zaitun dan kebun anggur harus mempertimbangkan bahwa tidak seluruh bangsa Israel memiliki apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, tanpa harus mengalami kerugian besar, tetaplah mereka harus mau menyisakan sesuatu dari ladang atau kebun mereka untuk orang-orang yang memerlukan memetik hasil daripada milik mereka itu. Ayat 22, adapun dasar pertimbangan di mana hukum dan ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu untuk memperhatikan dan membantu orang miskin dalam masyarakat itu, selalu dilatar belakangi oleh pengalaman leluhur mereka yang Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir. Ya, jadi pengalaman mereka di Mesir itu di masa kesulitan, dan Tuhan membela mereka itu juga menjadi suatu suatu motivasi. Nah, suatu motivasi untuk jangan menindas orang lain, ya, karena mereka sekarang sudah lebih sejahtera, sekarang mereka sudah lebih mapan gitu, ya, dan jangan menindas orang lain yang masih bergumul untuk menghidupkan dirinya dan keluarganya sehari-hari. Kita lanjutkan dengan Ulangan 25 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bisa minta Ibu Liung tolong bacakan Ulangan 25 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah derah setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli. Jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah
di matamu. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Baik, terima kasih Bu Lio. Di ayat 1 sampai dengan 3 berbicara mengenai pembatasan jumlah daraan yang bisa diberikan kepada seorang Israel yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Antara dua pihak Israel. Pihak Israel ada yang dua orang Israel bersengketa, satu dinyatakan benar, satu dinyatakan salah. Yang bersalah kemudian harus dihukum, ya. Nah, dan hukumannya adalah deraan, ya. Dikatakan di sini bahwa maksimum jumlah untuk mendera itu adalah 40 pukulan, karena melebihi itu akan merupakan suatu penganiayaan, ya. Jadi melebihi karena hukuman itu bermaksud supaya jangan bersalah, yang bersalah itu jangan melakukan kesalahannya lagi. Jadi apa itu pemukulan yang diberikan kepada yang bersalah itu hanya supaya membuat dia jadi kapok, ya, jangan akan lagi mengulangi kesalahannya. Sedangkan bila mencemetinya lebih dari 40 kali itu sudah melampaui kemampuan, dan bukan saja orang itu menjadi kapok, bahkan orang itu martabatnya akan turun sebagai seorang Israel. Oleh karena itu dibatasi dengan deraan sebanyak 40 kali saja. Angka 40 diputuskan untuk membatasi hukuman cemeti, di mana hukuman itu bersifat untuk membuat seorang itu menjadi bertobat, ya. Kita juga lihat bahwa angka 40 itu adalah selalu kaitannya dengan dengan suatu penghakiman, ya, atau suatu suatu kesusahan yang harus dialami oleh seseorang, ya, untuk misalnya Musa berpuasa 40 hari dan 40 malam, ya, pada saat zaman Nuh, ya, pada waktu air bah itu hujan turun selama 40 hari dan 40 malam, ya, sampai itu air bah itu membenam seluruh permukaan bumi. Dan juga Israel sendiri, ya, bangsa Israel sendiri harus menjalani hukuman di pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Yang angka 40 adalah waktu untuk menghancurkan keburukan masa lalu sebelum sesuatu yang baru akan dimulai. Ayat 4, yang dimaksudkan dengan lembu yang mengirik adalah lembu yang menghela beban yang berat untuk memisahkan kulit yang meliputi gandum atau jagung dan menghaluskannya. Ada kalanya itu lembu itu makan gandum atau jagung yang digilingnya, ya. Jadi ketetapan di sini adalah jangan memberangus mulutnya demi menghemat. Kadang-kadang ada yang merasa sayang bahwa lembu itu memakan jagung ataupun gandum yang digilingnya. Nah, itu berarti berkurangnya gandum itu yang bisa diperjualbelikan atau bisa digunakan sendiri. Nah, itu Tuhan di sini menetapkan bahwa itu jangan dilakukan, janganlah berangus, ya, mulut lembu itu, biarkanlah lembu itu makan. Dan Rasul Paulus juga berkata demikian mengenai orang-orang yang bekerja, ya. Biarlah hasil pekerjaan mereka itu memampukan mereka itu untuk bisa tetap makan, jangan mereka itu diberangus. Kita lanjutkan dengan ulangan 25 ayat 5 sampai dengan 10. Saya bisa minta Pak Neki tolong bacakan ulangan 25 ayat 5 sampai dengan 10. Baik, Bapak. Ulangan 25 ayat 5. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dengan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah
Istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Demikian Baik, firman Tuhan. terima kasih Pak Niki. Ini ada ketetapan yang disebut hukum Levirat ya. Di kitab Kejadian telah kita baca bahwa Tuhan sangat memperhatikan agar hukum ini dijalankan oleh orang Israel. Anak Yehuda, sebagaimana kita masih ingat dari kitab Kejadian, yang kedua harus melanjutkan keturunan daripada anak pertama. Ya, karena anak pertama dari Yehuda mati setelah menikah dengan perempuan yang bernama Tamar. Ya, kemudian adiknya itu harus menggantikan dia sesuai dengan hukum. Ya, namun ia tidak melakukannya. Ya, dan akhirnya menyelewengkan. Ya, dan dirinya itu dan dan menolak ya, dan Tuhan kemudian membunuh dia. Dia itu dibunuh oleh Tuhan itu bukan karena dia menolak, karena sebagaimana kita baca orang yang diharuskan untuk atau dianjurkan untuk menikahi janda daripada saudaranya itu bisa saja menolak ya, tapi memang dia harus menanggung aib ya, tapi dia bisa menolak, ada prosesnya untuk itu. Nah, itu tidak dilakukan oleh anaknya Yehuda yang kedua itu, sehingga akhirnya dia mati ya, Tuhan menjatuhkan hukuman mati kepada dia ya. Kita baca itu di kitab Kejadian 38 ya, dan prosesnya sebagaimana kita baca baru saja di ayat 7 sampai dengan 10 itu. Kita lanjutkan dengan Ulangan 25 ayat 11 sampai dengan 16. Saya bisa minta Ibu Saur tolong bacakan. Iya Pak. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara, gimana ya? 11. Bukan, ayat 20 ayat 11 sampai dengan 16. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Baik, terima kasih Bu Saur. Ya, ayat 11 dan 12, kerahasiaan hukuman ini adalah karena risiko dari tindakan wanita itu bersangkut paut dengan fungsi reproduksi. Ya, di dalam masyarakat yang mengutamakan kelanjutan keluarga seperti bangsa Israel ini, maka potensi kerusakan itu bukan hanya suatu kerugian pada saat terjadinya pencederaan, akan juga berdampak kepada kemungkinan tidak mempunyai keturunan. Ayat 13 dan 16 sampai dengan 16, Tuhan tetapkan bahwa dalam setiap usaha kita harus transparan, tidak boleh mengelabui dan memberi kesan seolah sesuatu yang jual lebih banyak daripada sebenarnya. Dan ini jelas bertentangan dengan larang Tuhan untuk jangan berdusta. Kita akhiri dengan ketiga ayat yang terakhir. Saya bisa minta Ibu Jenny tolong bacakan ayat 17 sampai dengan 19. Silahkan Ibu Jenny. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19.
Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Ya. Jadi di sini Tuhan tetapkan bahwa bangsa Amalek tidak boleh dibiarkan eksis sebagai suatu bangsa, ya. Kenapa? Karena mereka itu dengan cara yang licik berusaha membinasakan bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Jadi pada waktu mereka lagi lesu dan letih, ya, bukan semata-mata menolak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Edom atau orang-orang Moab, ya, tapi mereka malahan diserang, ya, diserang dari belakang, ya, bukan dari depan, dari belakang, ya, di barisan paling belakang diserang dulu karena semua itu orang perhatiannya ke depan. Jadi betul-betul mereka itu istilahnya dibokong, ya, itu. Dan ini yang dilakukan oleh orang Amalek, dan Tuhan yang memimpin bangsa Israel itu mengatakan bahwa itu mereka tidak menghormati Tuhan, ya. Oleh karena itu bangsa Amalek itu harus ditumpas setelah orang-orang Israel sudah tiba di masing-masing wilayah yang telah diperuntukkan bagi mereka, dan kemudian setelah sudah settled, kemudian mereka harus menjalankan dan menghukum bangsa Amalek ini dan menumpas mereka sampai tidak ada lagi ingatan mengenai siapa itu bangsa Amalek. Itu mengakhiri pembacaan kita untuk hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur, terima kasih Bapa. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang bagi kami bukan semata-mata merupakan petunjuk, tapi terlebih-lebih adalah hidup. Karena menghidupi firman-Mu itu memberikan kami atau suatu persekutuan yang lebih erat dengan Engkau, di mana roh kami dan roh-Mu itu bersekutu dan bersama-sama kami bisa merasakan kasih-Mu kepada kami yang tidak ada taranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Baik, Pak Niki silahkan kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bara. Sangat memberkati ya firman-firman yang telah kita baca. Mungkin tetap pada prinsipnya mungkin ada yang mengerti dan ada yang kita tidak mengerti juga maksud-maksud daripada firman-firman tersebut. Jadi untuk itu kita membuka sesi tanya jawab pada saat ini. Kita persilahkan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya atas ketidakmengertiannya dari mulai pasal 23 sampai dengan pasal 25. Baik, kami persilahkan. Ya, boleh saya pertama, Pak? Ya, silakan Pak Ya, Mores. silakan Pak Mores. Ya, di ulangan 23 saya masih rancu, Pak. Maksudnya orang yang dikebiri itu kan kalau pengertian saya berarti dia ada yang melakukan, ada yang dia seolah-olah korban lah, dikebiri. Apakah salah apa pengertian saya? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di ulangan yang ke pasal 25 ayat tentang apabila orang yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, apakah keturunan perempuan tidak dianggap, Pak, di bangsa Israel? Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Untuk yang pertama, mereka kebiri. Biasanya tuh orang yang dikebiri itu adalah orang kepercayaan.
Ya, dia dikebiri itu hanya sebagai jaminan bahwa kepercayaan itu tidak disalahgunakan. Ya, misalnya di tempat misalnya kalau yang harem-harem itu ya banyak atau raja-raja atau orang kaya mempunyai banyak selir gitu. Biasanya yang menjaga itu adalah orang-orang yang dikebiri. Ya, karena mereka pasti tidak akan menyerang, ya kan, selir-selir daripada si raja itu, ya. Dan kemudian itu dia bahkan dia bisa jadi sebagai orang kepercayaan. Nah, di dalam posisi sebagai orang yang dipercaya itu mereka kemudian bisa mengalami apa, mendapat tugas lebih banyak lagi dari semata-mata menjaga harem itu karena kedekatan mereka dengan si orang berkuasa itu, ya. Dan akibatnya kemungkinan mereka itu naik pangkat itu juga lebih baik daripada orang-orang yang apa itu pulang dan jauh daripada penguasa, ya. Jadi mempunyai, karena pada waktu mereka dikebiri otak mereka tetap ada, ya kan, ya kan. Jadi dan kemampuan itu apa diberikan apa itu, biasa mereka dapat apa istilahnya eh, prioritas lah, ya, di mana kalau ada posisi-posisi ya, yang membutuhkan orang-orang pintar untuk menanganinya, ya, di mana orang kaya membutuhkan orang pintar, biasanya yang suka dipertimbangkan terlebih dahulu adalah orang-orang yang dikebiri. Oleh karena itu mereka punya kedudukan itu lebih tinggi. Nah, memang pada awalnya mereka kelihatan sebagai korban, tapi mereka biasanya bisa menyesuaikan diri dan kemudian menyalurkan, ya kan, ambisi mereka itu pada hal-hal yang bersifat duniawi. Eh, Misalnya kita baca tadi mengenai orang sida-sida itu, ya kan, dia itu mempunyai kedudukan yang dia seorang pembesar, ya kan, dia seorang pembesar gitu, ya. Nah, padahal dia dikebiri gitu. Nah, jadi dengan apa itu kelazim itu sebagai hal yang lazim terjadi di antara orang-orang kebiri itu, maka eh, kalau mereka masuk berjamaah, mereka itu pertama menjadi bahan gunjingan pasti, ya, di antara yang tidak mengalami pengebirian itu akan dipergunjingkan, dan itu memberikan suatu suasana yang tidak kudus, ya kan, karena apa itu bergosip itu jelas tidak baik, ya kan. Kedua adalah orang-orang seperti itu mengkompensasi, ya kan, mengkompensasi kekurangannya itu dikompensasi dengan suatu apa itu tindakan-tindakan dan apa itu yang yang seperti apa itu merunyamkan ya suasana gitu. Jadi hilang rasa persekutuan itu hilang. Dan ini kita ngomong hidup berjemaah, ya. Nah, di mana rasa bersekutu itu mesti kental, mesti kuat. Apalagi bangsa Israel itu bangsa saudara-saudara semua kan dari satu leluhur dari Yakub. Jadi rasa bersekutu itu harus harus sangat kokoh, dan biasanya orang-orang kebiri itu bisa apa itu mengapa itu mengacaukan itu semua. Nah, di lain pihak di lain pihak apa itu orang-orang kebiri itu eh, bukan berarti mereka divonis mati, ya. Mereka tidak divonis mati dalam pengertian masa depan mereka di dalam rencana Tuhan, tetapi mereka juga oleh Tuhan seperti kita baca di Yesaya 56 itu, nama mereka akan diabadikan, yang Tuhan sendiri nyatakan melalui nabinya Yesaya itu bahwa itu jauh lebih baik daripada mempunyai anak lelaki atau anak perempuan. Ya, jadi pengebirian itu tidak otomatis negatif. Kedua adalah mengenai apa itu ulangan 15 perkawinan Tidak saudara meninggalkan itu, anak ya. laki-laki. Ya, laki. Apakah anak? Ya, begini. Kita masih ingat kalau nggak salah di kitab Bilangan di mana ada suatu keluarga dari suku Manase, anak-anak Selafehat, ya. Mereka itu memang berbicara mengenai pusaka, ya. Pusaka di mana warisan daripada Manase itu tidak bisa tidak dipertimbangkan untuk diberikan kepada keturunan Selefeha karena dia itu mempunyai anak perempuan, ya. Si Selefeha itu adalah salah satu dari generasi yang mati di padang gurun karena pada saat Tuhan menghukum bangsa Israel itu untuk mengembara selama 40 tahun, Selefeha itu berumur lebih daripada 20 tahun. Jadi dia harus apa itu meninggal di padang gurun, tapi pada waktu dia meninggal dia meninggalkan 4 anak perempuan atau 5 anak perempuan,
dan pada saat itu kemudian dalam saat-saat terakhir daripada ke-40 tahun itu mulai dirancang apa itu bagaimana pembagian tanah yang akan dialokasikan begitu, dan yang dipertimbangkan hanyalah anak laki-laki, ya kan, dan orang perempuan itu tidak dipertimbangkan. Mereka mengeluh dan akhirnya diberikan keistimewaan dan ada suatu peraturan yang cukup rumit, ya kan, untuk sampai akhirnya apa itu perempuan pun bisa mewarisi tanah pusaka itu, ya, bahkan dengan ada pembatasan perkawinan bahwa perempuan dari satu suku tidak boleh menikah di luar sukunya, ya, agar supaya pusaka itu tidak keluar daripada sukunya itu yang telah, karena pengalokasian itu diatur suku per suku. Nah, ini pertimbangannya. Dan bukan dikatakan bahwa anak perempuannya itu tidak dianggap, tapi itu adalah karena lebih mudah untuk mewariskan itu pada anak laki-laki daripada kepada anak perempuan. Begitulah ceritanya, Pak. Tapi oleh karena Oke, itu terima orang itu kasih. juga boleh menolak, ya kan, orang itu boleh menolak. Nanti kita akan baca dua kitab lagi di Rut, ya, bahwa saya terjadi di mana Rut itu dikawini oleh Boas. Ya, sebelumnya Boas itu ada orang yang lebih dekat dengan apa itu suami Rut yang meninggal itu, yang sebetulnya punya hak tebus tapi dia tolak, dan akhirnya dia seperti yang kita baca tadi, apa itu kasus kakinya itu dicopot dan kemudian dia diludahi oleh Rut, begitu. Itu jadi ya, enggak, sama sekali tidak ada apa itu pengurangan sebagaimana kita lihat, ya, bagaimana Tuhan mengatakan seorang tentara, orang baru menikah itu tidak boleh masuk ke tentaraan untuk, karena kalau dia gugur dia tidak bisa menyukakan istrinya yang ditinggalkan itu. Jadi kita lihat bahwa Tuhan juga mempertimbangkan perasaan wanita di situ. Ya. Oke. Ya, ya, Ibu Jane, silakan, Bu. Eh, mau tanya Pak Pendeta, kalau yang dikebiri itu dari kecil atau udah besar? Biasanya dari kecil bisa, ya, atau udah besar. Yang saya apa itu saya kira biasa itu dari kecil pada waktu mereka lagi dibina untuk sesuatu. Ya, masih umur ya untuk belasan tahun lah gitu, ya. Dari belasan tahun gitu. Jadi bukan udah umur 30 tahun baru dikebiri gitu, ya. Udah percuma, ya, udah dikebiri, udah kadung jelek kan. Jadi udah kadung nggak jadi orang yang dipercaya lagi. Tapi kalau dari masih muda bisa dibina ya menjadi orang kepercayaan gitu. Iya, Mm-mm. terima kasih Pak. Ya, ya kan. Gitu. Eh, Mau bertanya Pak, ya, silakan, Ibu Saur. itu siapa sih itu? Apakah itu orang Mesir? Siapa, Bu? Amalek. Oh, Amalek. Oh, oke. Bangsa Amalek itu adalah suatu bangsa. Mereka itu bangsa nomad yang apa itu apa itu berseliweran di daerah padang gurun. Ya. Di daerah sekitar situ antara Mesir dan Israel itu adalah tempat mereka itu beroperasi itulah. Nah, mereka melakukan suatu kejahatan seperti yang barusan kita baca. Pada saat orang-orang Israel lagi menuju kepada tanah perjanjian itu, mereka menyerang Israel itu yang sedang pada waktu ya masih di dalam perjalanan keletihan gitu, dan akhirnya mereka itu diserang itu dari belakang. Ya, jadi mereka nggak bertempur perang-perang begitu, tapi diserang dari belakang. Memang pernah terjadi di mana mereka bertempur. Saya kira kalau masih ingat cerita di mana apa itu Harun dan Hur menopang tangan daripada Musa itu yang apa dia memegang apa itu panji mereka, sehingga setiap kali panji itu di atas orang Israel menang, setiap panji itu lagi menurun karena Musa kecapean orang Israel kalah. Pada waktu itu pimpinan dari orang-orang Israel adalah Yosua, ya, pimpinan pertempuran itu. Nah, jadi orang Amalek itu mempunyai suatu sejarah yang sangat buruk dengan bangsa Israel. Banyak negeri atau bangsa yang apa tidak mau menerima orang Israel melalui tanah mereka, ya, ke dalam perjalanan itu bangsa Israel melalui banyak negeri, ya, sampai baru bisa sampai ke Kanaan. Nah, ada yang tidak mempertahankan, tapi ada juga yang apa itu menyerang, bukannya tidak mempertahankan, menyerang Israel begitu. Kayak Edom menolak, apa itu Moab menolak,
apa itu eh, bangsa Midian menolak. Ya, jadi mereka semua menolak, tapi mereka tidak sampai menyerang. Tapi Amalek bukannya menolak, dia menyerang. Dan itu yang oleh Tuhan itu harus diingatkan oleh bangsa Israel. Dan kemudian nanti akan kita baca di kitab Samuel mengenai waktu Amalek bertempur dengan Israel, tugas daripada apa itu Raja Saul waktu itu rajanya adalah untuk membunuh semua orang Amalek. Tidak boleh satu pun ditinggalkan. Tapi yang ditinggalkan oleh Saul justru adalah rajanya bernama Agag. Ya, dan itu membuat akhirnya Tuhan menjatuh hukuman kepada Saul bahwasanya keturunan Saul tidak bisa menjadi raja di Israel, tapi Tuhan akan nanti mencari daripada keluarga lain. Jadi itu Amalek itu merupakan suatu apa itu bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan tidak sukai dan sungguh-sungguh Tuhan ingin supaya mereka pun dimusnahkan seperti ketujuh bangsa Kanaan yang lainnya. Kanaan, Yebus, Het, apa itu, Yebus dan lain sebagainya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Masih ada komentar berkali ya kan untuk mempersemarak pembahasan kita. Perlakuan tidak senonoh untuk ibu-ibu, jangan suka angkat-angkat tangan. Ngomong begini ya. Jangan suka banyak bicara. Nanti dikasih surat itu sama suaminya. Nggak boleh berbantah-bantahan juga. Jangan suka berbantah-bantahan. Ya, Pak memang Niki saya Apa memang kayaknya itu kurang apa memang itu Pak peraturan yang ketat di orang-orang Yahudi tidak boleh berbantah-bantahan. Sementara kita di sini ya sering katakanlah pernah terjadi. Kalau Tuhan Yesus bilang itu pun sebetulnya nggak boleh jadi dalih kan. Ya kan, nggak boleh dalih untuk menceraikan kan. Ya kan, karena dengan menceraikan istri sekalipun dia tidak berzina, dia sudah membuat perempuan itu dapat stigma berzina. Begitu. Jadi itulah yang apa itu oh yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Dan dia bilang itu surat cerai itu diberikan itu sebetulnya karena orang Israel itu tegar tengkuk. Mereka nuntut supaya bisa diizinkan dan Musa akhirnya mengatakan oke lah dengan kalau ini dan itu bolehlah kamu ceraikan sekalipun dia tidak berzina begitu kan. Dan berbantah-bantahan adalah salah satu di antara dalih-dalih yang bisa digunakan untuk menceraikan gitu. Tapi Tuhan Yesus gak setuju dengan itu. Ya berbantah-bantahan itu baik sebetulnya. Jadi lebih tajam, jadi suaminya itu jadi lebih pintar. Ya kan kalau tidak dibantah sama istrinya, suaminya jadi kendor nanti. Ya kan? itu kayaknya ada yang menunduk itu Pak Bara. Terlalu banyak dibantah sama istrinya. ah, bukan saya ya, bukan saya ya. Kalau dibantah itu selalu baik. Kalau nggak dibantah malah nggak baik. Katanya besi mentajamkan besi kan katanya kan. Gitu. Wah, ini Jadi ada lagi yang sebenarnya lain-lain. pertanyaan dasarnya Ya. Alkitab tuh sebenarnya membenarkan perceraian boleh nggak Pak? Kalau Tuhan Yesus bilang jangan ya, ya kan? Tapi apakah masuk Tapi neraka nggak kalau cerai itu? Nah, itu lain lagi ceritanya. Orang membunuh aja bisa masuk ke surga kan? Ya kan? Tapi perceraian itu tidak dibenarkan. Perceraian itu tidak dibenarkan. Kita baca di apa Matius 19 ya, gitu. Apa yang ya itu telah di perjanjian dipersatukan baru oleh ya. Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kan? Ya, sedangkan di perjanjian lama Musa membenarkan Pak ya, asal Terpaksa. mengeluarkan surat Iya, terpaksa. terpaksa. Iya, terpaksa kan kata Tuhan Yesus. Ya, apa ya Tuhan Yesus bilang terpaksa dia lakukan itu. Gitu. Di apa tuh Matius Ini 5 kalau nggak salah di perceraian yang khotbah di bukit kafefer, ya. ya. Perceraian yang kafefer, Apa? terpaksa. Terpaksa. Perceraian yang kepepet Iya, Pak. iya, karena iya, barangkali karena dia masih mau menjaga keutuhan di perkemahan kan mereka kan lagi apa tuh mengembara, ya kan? Udahlah supaya jangan apa tuh pertengkaran itu kedengaran ke seluruh perkemahan gitu kan udahlah udah oke lah gitu jadi damai-damai aja jadinya barangkali saya nggak tahu itu ya kan tapi seperti Tuhan Yesus katakan dia terpaksa lakukan itu ya terpaksa lakukan itu tidak tidak sesuatu yang bisa dibenarkan. Ya. Ibu Nanda silakan Ibu Nanda bisa berbicara nggak?
Ya, Ibu Nanda silakan, Bu Nanda. Ibu Nanda udah lama nggak kedengeran suaranya. Iya nih, Biasa ada aja pernyataan-pernyataannya yang seru. kita kehilangan pegangan, Bu. Atau Ibu Tiur barangkali. Silakan Ibu Tiur. Oh, ya, Pak, ya, Bu Tiur, silakan Bu Tiur. maaf terlambat baru pulang kerja. Nggak apa-apa Bu. Yang penting Tuhan berkenan, Bu. Amin, amin. Ada yang bersekutu kita di sini. Jadi maksudnya barangkali juga kan. Boleh bertanya lagi Pak Silakan Pendeta? Pak Moritz. Ya. Iya, mengenai Ulangan 23 ayat 19, jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Iya. Ini berlaku hanya untuk saudara sebangsa, dengan orang lain tidak berlaku Pak ya. Dan Ya kita lihat yang di ayat kedua, 20-nya kan. nah sementara kalau kita ingat orang sebelah kita Pak, kan ada bunga itu katanya haram ya. Riba. Ya. Mereka menggantikan dengan nama yang berbeda tapi sebenarnya mirip lah, makanya ada syariah. Ya, betul. Bagi hasil dan bagi apa. Kenapa itu tidak diterapkan kepada orang asing juga, Pak? Bagi hasil itu. Kenapa bunga gitu? Enggak, yang bunga itu bunga, tidak memungut bunga. Dan berkali karena saya nggak tahu ya, saya hanya bisa menduga, tapi dugaan ya. Karena berkali orang asing dianggap akan pulang lagi kali ke negerinya. Jadi ya kan karena dia asing kan. Jadi jaminan bahwa dia akan menetap, ya kan, itu berkali kalau dia cabut nanti apa itu investasinya gitu kan, ya kan begitu. Jadi ini berkali saya nggak tahu. Ya, itu saya punya dugaan, tapi ya semua kita bebas menduga ya. Tapi kurang lebih itulah ceritanya. Tapi yang jelas memang membungakan kepada sesama orang Israel itu tidak boleh, ya kan? Itu jelas yang dikatakan oleh Alkitab, dan kepada orang asing boleh, gitu. Berkali karena mereka mengetahui bahwa komitmen sesama orang Israel kepada apa tuh negeri yang merupakan apa yang Tuhan sangat utamakan gitu ya, bahwa negeri dan bangsa Israel itu menjadi makmur. Ya, dan itu berarti semua orang itu harus mengerahkan pikiran usahanya dan uangnya itu ke dalam mengembangkan negerinya itu lebih bisa dibandingkan dengan kalau dia orang asing ya. Jadi oleh karena itu dihindarilah menambah beban lagi dengan bunga itu. Sedangkan dengan orang asing apa harapan itu tidak ada, untuk kewajiban itu tidak ada ya untuk mengembangkan negeri Israel itu. Oh ya. Begitu kira-kira. Tanya Pak Bara, Ulangan 23 ayat 21 Pak, tentang nazar. Nazar tuh konotasinya lebih kuat di perjanjian lama atau di perjanjian baru udah nggak ada ya Pak ya? Nazar. Orang Kristen yang tidak perlu, orang Yahudi masih lakukan. Paulus saja melakukan itu. Kita ingat itu kan di Kisah Para Rasul. Ya, perjanjian baru ada. Ya kan, orang Yahudi lakukan, orang Kristen tidak diwajibkan itu. Tidak ada keharusan itu. Tapi ya kalau mau ya nazar pun sebetulnya niat ya. Ya kan saya berniat untuk itu merupakan ya kan? Janji nggak Pak? Janji. Itu janji. Nazar itu janji karena mengharapkan sesuatu kan? Iya. Ya kan itu mengharapkan sesuatu kalau kita bernazar. Kalau Tuhan berikan ini, saya akan begini. Misalnya kita udah hampir goal nih proyek kita nih kan, nazar, ya kan, saya berikan kepadanya gitu kan. Ya udah. Ya kadang-kadang kita bilang yang nggak ada yang dengar, kita ngomong dalam mulut aja sendiri gitu. Akhirnya nggak dikerjain. Ya kan. Tapi sebagai orang Kristen itu tidak merupakan sesuatu yang diajarkan kepada kita. Ya kan, tidak ada apa tuh doktrin nazar itu tidak ada gitu. Ya kan, tapi mau melakukan itu tidak salah karena Rasul Paulus lakukan itu juga, bahkan atas desakan daripada para rasul lainnya, ya kan dia disuruh mentraktir orang-orang lain itu untuk memenuhi nazar mereka, gitu. Jadi ini apa nazar itu masih ada di dalam orang Yahudi, sedangkan di orang Kristen itu tidak ada. Kalau pedoman untuk orang Kristen kebanyakan ada selalu apa yang mengikat orang Kristen
selalu kembali kepada Kisah Para Rasul 15. Nah, itu larangan itu harus diperhatikan, ya kan, harus diperhatikan. Pak, boleh tanya? Ya, Ibu Tiur, apa kabar Silakan, Bu? Bu Tio. Oke, silakan Bu. Tadi yang ulangan 25, Heeh. ikatan dan timbangan yang benar. Oh, Di oke. sini dibilang Ayat berapa, Bu? Ayat berapa, Bu? yang ayat 13 13 sampai sampai 16. Oke. 12 ya. itu gimana sih Pak? Ada dia bilang Ikatan dan timbangan. timbangan, ada yang besar dan Nggak boleh curang. Mesti Ya, jujur. betul. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang kelihatannya sama timbangannya, cuma yang satu dasarnya lebih besar daripada yang lain gitu kan. Jadi pada waktu orang mau belanja, ya kan, kita pakai timbangan yang dasarnya lebih tinggi daripada apa itu atau daripada apa yang apa itu takaran yang sebenarnya gitu. Jadi nggak boleh ada dua jenis takaran supaya kan kadang-kadang kalau kita jadi pedagang itu cepet ya, yang belanja matanya nggak secepat kita barangkali kan. Jadi kita bisa tuker, ya kan timbangannya 1 kilo gitu katanya. Tapi sebetulnya pada waktu kita lagi naker itu jualan kita untuk berikan kepada si pembeli, jatuhnya barangkali cuman 700 gram gitu, apa 800 gram gitu kan. Jadi ini yang Tuhan bilang nggak boleh, ya kan, nggak boleh. Jadi mesti apa yang hanya satu timbangan yang utuh saja gitu. Ya, utuh dan tepat. Jadi 1 kilo 1 kilo, 1 liter 1 liter gitu. Itu yang anjurannya Tuhan. Dulu pernah timbangan Ya, bawahnya itu dipakein timah, ditambahin. Jadi tulisnya sekilo. Iya, nah itu misalnya, ya kan. Ya. Dan memang saya nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu ada yang disebut kantor tara ya. Kantor tara itu dari pemerintah kan kerja keliling-keliling, ya kan, untuk memastikan bahwa takaran itu sama dengan apa yang diberikan kepada pembeli, Ya, gitu kan. Iya, ada. Ada apa kantor tara Ada kan? di pasar-pasar dicek satu-satu. Nah, di Diperiksa, sana kan, iya benar. kontrol. Kontrol kan. Ya. Jadi memang tidak berarti kan apa tuh ada kegiatan perbuatan-perbuatan seperti itu, ya kan, yang mengelabui si konsumen jadinya kan. Iya. Gitu. Ya, jadi ingat dulu pasar waktu kecil-kecil itu abangnya suka curang itu. Juga di pompa bensin itu Pompa bensin. Makanya sekarang mereka bilang kan, lihatnya dari nol nih ya, dari kan gitu kan nol. dia ngomong kan. Jadi dia udah 1 liter duluan gitu. Nggak dari 1, ini dari nol ya katanya. Gitu. Ya, itu ada ceritanya sih kan gitu. Nggak mungkin itu dia ngomong out of the blue gitu. Tanpa ada ceritanya. Itu ada sejarahnya itu. Ini Gitu. luar biasa. Kenapa Bu? Urusan kecil gitu aja di Alkitab perhatikan ya. Diperhatiin ya. Tuhan sih Bu. Apa yang kecil-kecil juga orang rambut aja dihitung Bu sama Tuhan katanya. Tuhan itu adil sekarang. Amin, amin. Betul. nggak boleh curang. Gak bisa curang. Tuhan tahu. Licik, serakah, itu serakah mau cepet kaya itu. Betul. Mati juga nggak dibawa. Nggak dibawa. Pak Bara, Ya silakan. kebetulan nih yang aku baca tadi ya, yang Ulangan 23 ayat 24 sampai 25. Itu yang makan anggur itu sepuas hatimu. Itu maksudnya kalau lagi acara pesta gitu, jadi nggak boleh babungkus atau bagaimana itu? Gak boleh mabok-mabok kan gak? Gak usah pakai doggy. Jadi mesti makan di tempat gitu. Gak boleh. Pak Randy ini menghina orang Manado sama orang Ambon aja. Dia setengah Manado soalnya ini. Babungkus normal ya. Bawa plastik ya.
Iya. Operasi Sama ini plastik. gandum itu apa tuh? Ladang gandum. Gandum itu ya artinya kan gandum Kulit-kulit. nggak bisa dimasak, mesti dimasak dulu kan, Hmm. gitu kan. Nah itu kalau dimasak berarti boleh dibawa pulang, ya kan. Kalau Hmm. anggur bisa dimakan di situ, ya kan. Hmm. Kalau gandum kan bisa dibawa pulang. Nah kalau dibawa pulang, kira-kira dong katanya kan, jangan bawa pisau aja deh men, Oh, motong-motong-motong. di awal Iya gitu. dipotong gitu. Udah gitu dia taruh, dipotong lagi, dia taruh lagi. Tapi kalau dia potes, capek tangan. Nafsu banget Iya, gitu. gitu. Jadi itu Iya. ceritanya kurang lebih Oh lah. gitu ya. Ya. Ya, Jadi boleh udah bagus kan. pakai Tuhan tangan, jadi nggak pakai itu sabitnya gitu. sama kesalahan gitu. Pakai Dipotong aja pengertian gitu. lah gitulah, pakai perasaan. Iya. Baik, Jadi baik, baik. seimbang lah, seimbang. Iya, gitu. Gitu. Ya. Boleh sih, boleh bawa pulang, boleh masak. Cuma kira-kira. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Gitu. Macam-macam aja. Tapi ya itulah benar, itu kehidupan yang benar tuh. Asal dijalanin ya benar, sejahtera sih semua. Ya kan? Bangsa jadi sejahtera, diberkati. Ya Pak Bangun, silakan Pak Bangun. Iya, itu udah umum Pak di seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa. Bukan bangsa kita aja, bangsa Israel begitu juga ya. Sampai Tuhan mesti ngomong ya. Bangsa Israel terbuka begitu, apalagi bangsa-bangsa di Indonesia. Itu dia. Udah umum itu. Itu. Benar. Cuman itu Satu lucu kilo. dan menarik itu ya, apa yang bank itu apa kayak tadi ya ngomongin yang bunga itu kan, karena Bunga. bank yang kayak orang lain itu bank Islam kan mereka nggak taruh bunga, dan kita di Iya. Amerika atau di Indonesia ada kapitalisme gitu dengan bunga-bunga gitu. Iya. Bagaimana itu Pak? Ya itu ya, nggak tahu soal Islam, mereka punya perhitungan sendiri sih ya. Ya kan mereka punya perhitungan sendiri, tapi ya mereka nyatanya kerjasama juga. Kalau di dunia Arab itu lembaga-lembaga keuangan internasional itu mereka berperan besar. Iya, negara-negara di mana mereka petrodolar itu tadinya diputar-putar, akhirnya mereka malahan menjadi pusat-pusat keuangan seperti di Qatar gitu atau Abu Dhabi, gitu, Emirat. Itu mereka itu, waduh, industri keuangannya itu besar sekali dan udah pasti pakai cara internasional dong. Nggak mungkin dengan hukum syariah gitu kan, kayak bank syariah, nggak laku mereka. Ya, hanya di Indonesia aja itu diberlakukan, dan barangkali ya intern satu segmen barangkali di negeri-negeri Arab ya, barangkali ya itu ada juga. Tapi secara internasional sih itu mereka pakai pakai bunga lah, Oh ya iya kan, pasti. pakai bunga, ya kan. Mungkin nggak transparan atau bagaimana gitu. Iya, dan ngitungnya lebih gampang kan. Soalnya itu pun mesti ada kayak laba ruginya kan, laba ruginya ini sekian yang yang dipinjemin, dan jadi semua itu dihitung-hitung, akhirnya bagi untung katanya gitu istilahnya kan, atau uang jasa gitu kan istilahnya kan. Tapi ya nggak beda dengan utang, akhirnya dia pasti ada threshold ya kan, nggak bisa lebih rendah daripada suatu angka tertentu yang kalau dibilang ya di persentase namanya bunga, ya sama dengan bunga dong kalau Iya. dipersein, ya kan, dari total yang dipinjam, sekalipun pada waktu dinyatakan di dalam perkiraan itu ya ada nama tersendiri, bukan nama bunga gitu, imbal jasa gitu kan, atau bagi hasil gitu, Istilahnya istilah aja ya, tapi itu apa maknanya sebetulnya sama gitu. sama. Heeh, Gitu. gitu. Biaya Tapi operasional banyak Pak. kenapa Pak? Biaya Ya biaya operasional operasional ya itu ya kayak gitu. Biaya operasional itu digedein kan, karena di dalam situ nanti terselubung suatu angka yang kalau iya. dihitung itu ada korelasinya dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat itu, Iya. ya kan? Gitu. Itu bukan bunga, hanya biaya operasional katanya. Agak rasional katanya gitu kan. Ya, jadi What's in the name katanya gitu. ya. Iya. Yang terakhir nih Pak, Ya, boleh diperjelas Pak tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati Pak. That's what I just Jadi told you. You didn't interesting to listen. You always want to interrupt about something else. Then you have to turn around and tell me.
I want to tell you first so you can hear me from me, the first. I said, when I come in, I didn't see nothing on the table. Oke, boleh Alright. Seru sekali itu. No, the maybe that I Kayaknya Mute lagi aja itu sharing hiburan. alo ini, sharing alo nih. I agree to disagree. Pak Mauris, Pak Mauris, silahkan Pak Mauris. Silakan. Oke, ya, yang kalau si saudara dari laki-lakinya tidak menginginkan istri yang saudaranya meninggal, Pak. Ya. Tapi dia harus ke orang tua di sana, terus dia harus menanggalkan kasut orang itu dari kakinya dan meludahi mukanya. Ya. Nah, terus yang kedua ini sesuatu yang aib atau gimana Pak? Yang laki-laki itu karena tidak mau menerima perempuan itu, sehingga katanya namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan. Maksudnya apa Aib itu Pak? itu aib. Itu aib karena Oh, dia sebetulnya punya tanggung jawab tapi dikasih memang keleluasaan untuk tidak memikul tanggung jawab itu, gitu ya. Nah, cuman bukan berarti karena ada keleluasaan itu bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang aib. Makanya dia bukan hanya ditanggalkan kasutnya, dia juga diludahi, ya kan, mukanya, ya kan. Dan kemudian dia julukan itu kayaknya resmi ya gitu masuk di dalam kayak kelompok-kelompok inilah, kelompok-kelompok yang harus diperhatikan aja gitu, ya. Berangkat. Jadi ini memang karena ini hukum dari Tuhan sih ya. Seperti tadi kita bilang di kitab Kejadian, bahkan Tuhan itu menjatuhkan hukuman mati kepada anak Yehuda yang nomor 2. Ya kan? Mau kita baca itu apa? Kalau mau ya silahkan kita bisa buka sih. Ya, di mana tuh Kejadian berapa itu ya? Coba di Kejadian 28 barangkali ya. Oh, udah bukan 30. Oke, 38 ya, 38. 38 oke. Dari 38 dari ayat 2 ya. Oke, ayat 6, ayat 6. Ya, dari ayat 6. Siapa yang bisa membacakan Keluaran baik, saya bacakan boleh Pak? Kejadian 38 ayat 6. Saya boleh bacakan? Silakan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu. Kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Sampai ayat berapa, Pak? Sampai tulis ayat 10. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Oke, ya kan kita lihat. Ya, dia menolak, tapi itu dia menolak itu nggak melalui satu proses. Berbeda dengan kita bisa baca di kitab Rut nanti, yang mau untuk sebagai perbandingan itu ada prosesnya tersendiri. Yang di Ulangan itu adalah proses yang dilakukan di kitab Rut. Ya kan di Ulangan mengatakan dia boleh menolak. Jadi si Onan sebetulnya bisa menolak. Dia bisa bilang sama bapaknya saya nggak mau mengawini Tamar, gitu kan? Oke. Nah nanti dia akan apa itu dilakukan seperti itu dicabut kasutnya dan kemudian dia diludahi mukanya oleh Tamar dan itu nanti dia akan mendapat julukan sebagai orang yang ditanggalkan kasutnya gitu. Tapi dia tidak mati, ya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Onan, ya kan? Dia sepertinya menyabot hukum Tuhan itu dengan perbuatannya.
Ya kan dia tidak menolak tapi dia menyabot. Dan itu oleh Tuhan itu dianggap bukan, apalagi itu sudah dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni dan Tuhan kemudian mengambil nyawanya. Begitu. Ya, jadi apa itu hukum ini hukum yang hukum Levirat ini ya. Nanti akan ada sendiri Tuhan Yesus suatu ketika akan di dalam konteks yang lain akan diuji oleh orang Saduki mengenai hukum ini. Nah, itu ada itu angle tersendiri lagi tuh yang berkaitan dengan ini gitu. Oke. Ya kan di mana Tuhan Yesus itu diuji ya kan ini kalau ada 7 laki-laki saudara laki bersaudara. Ya, perempuan kawin dengan yang pertama mati, kawin yang kedua, kedua mati, ketiga mati, keempat mati. Ini pada waktu di kemudian hari ini kalau memang ada ini mereka sebetulnya mau apa mempertanyakan mengenai kebangkitan kan? Oke, apakah sungguh-sungguh ada kebangkitan? Nah, seandainya kalau ada kebangkitan, ketujuh-tujuhnya laki-laki itu mati, bangkit, dan perempuan itu juga bangkit, itu dia istrinya siapa? Gitu kan? Mau ngejebak Tuhan Yesus supaya dia apa tuh bisa salah ngomong gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, ya kan, kalau sudah mati itu tidak ada lagi mengawini seperti sebagaimana halnya malaikat. Jadi pertanyaannya itu salah gitu. Ya kan. Jadi ini apa tuh kembali itu berkaitan dengan hukum Levirat yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Ya kan khususnya orang-orang Yahudi yang ketat dengan apa itu hukum Taurat itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi dengan orang Saduki mereka apa itu bertentangan pandangan gitu mengenai keagamaan. Ya, orang Farisi lebih apa itu memegang seluruh perjanjian lama, sedangkan orang Saduki hanya semata-mata pada apa itu pada ketika kelima kitab Musa yang sedang kita dalami ini, ya. Dan tapi di lain pihak mereka tidak percaya mengenai adanya kebangkitan gitu. Nah, sekalipun kedudukan dari orang-orang Saduki itu secara apa itu sebagai ulama-ulama di bangsa Israel, kedudukan mereka lebih tinggi karena mereka itu adalah pengurus-pengurus Bait Allah. Misalnya nama yang terkenal itu adalah Kayafas. Kayafas itu orang Saduki. Ya, makanya dia jadi imam tinggi pada waktu zaman Tuhan Yesus kan, pada waktu Tuhan Yesus diadili. Nah, itu orang-orang Saduki bukan orang Farisi. Begitu. Jadi itu kembali lagi pada hukum perkawinan apa itu kakak adik ya dengan janda daripada saudara-saudara mereka gitu. Begitu Pak Moritz. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Mana bagi yang lain masih ada Kalau masih ada lagi pertanyaan silahkan. Gimana Pak Niki? Ini kelihatannya cross ya. Sekarang lagi keluar nih. Oh, ya itu kali. Nah, masuk lagi. Oh, oke. Silakan Pak Niki. Mau dilanjutin besok lagi atau mau si malam ini? Sekarang ini siang ini? Bagaimana Bu Mutiara? Ya, silakan. Kelihatannya sih waktu sudah menunjukkan jam 9.00. Masih Ya. ada yang akan bekerja besok pagi. Gimana Pak Niki? Iya betul Bu. Di Ibu jam 9 agak ngaco kali Bu ya. Di saya jam 11 soalnya Bu. Udah gitu, udah gitu kerjanya bukan besok, baru hari ini juga masih kerja ya Pak Niki ya. Jangan besok. Oke baik. Mari kita akhiri saja sesi ini dan kita akan melanjutkan kalau ada pertanyaan yang belum
tersampaikan akan kita lanjutkan pada esok hari. Boleh foto dulu nggak senyum Pepsodent? Boleh kita foto. Ya. Yang paling penting saya Bu ya, mestinya Iya, agak jelas ya kalau saya. iya dong, kan MC malam ini. Ibu Liung tapi Ibu Liung turunin Ibu Liung belum sedikit. kelihatan Bu Liung. Ibu Nanda mana? Juga belum kelihatan tuh Ibu Nanda. Motret Ibu lagi Nanda dulu, belum Bu. kelihatan Ibu juga. Nanda Bu Nanda. Sibuk kerja dia. Ibu Liung turunin sedikit Bu. Nah, kelihatan Ibu Liung. Udah Mana Ibu pantas, Nanda? cocok. Keren Pak banget. Randy. Ibu Nanda. Nggak Iya dengar. Bu, iya. Sebentar Bu. Yuk, yuk. mari. Ya. Richard soalnya itu dia. Nah, itu dia Bu Nanda. Buka kacamata. Ibu Liung. Keren. Oke. Nggak apa-apa Bu, nggak pakai kacamata. 1, 2. Pepsodent. Oke, Pepsodent. Oke. Episode. Sampai besok ya. Iya. Oke, Tuhan Sampai memberkati. besok. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Good Tuhan night. memberkati. Ibu Nanda. Berkati. Dadah. Ada. Yuk.